Halo, assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, masih di channel itu Beben TV Reborn. Nah ini teh kebetulan ya, Mang Beben kedatangan owner dari Alumagada, Om Ferry ya, beserta keluarga, ibu negara dan juga si AA-nya ya, datang ke sini. Tadi abis ngaliwat, terus abis lihat juga anjing Mang Beben ya, si Capo sama si Queen. Nah ini teh kebetulan apa jadi Mang Beben mau nanyanya juga nggak enak ya, tapi karena banyak juga di komentar vlog Mang Beben, di vlog yang Mang Beben bikin konten tentang kepergian si Big Boy gitu kan, banyak yang bertanya-tanya ke Mang Beben. Mang Beben, Big Boy teh sakitnya apa, terus udah berapa lama sakit, terus kenapa nggak buru-buru dibawa ke dokter gitu kan. Nah kemarin-kemarin kan Mang Beben nggak bisa jawab ya, karena Mang Ben juga kurang tahu. Jadi berhubung sekarang kebetulan ada Om Ferry-nya, kalau misalkan beliau berkenan nanti Mang Ben tanyain ya, biar Mas Bro juga bisa menjadi pelajaran lah, jadi pelajaran buat Mang Beben, terus pelajaran juga buat Mas Bro semua yang menonton ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, eksklusif ini mah, belum ada di infotainment manapun. Oke, hatur nuhun. Nah alhamdulillah Mas Bro, ini ya Mang Beben kedatangan tamu dari Garut ini. Sebelumnya Mang Beben ucapin makasih dulu buat Om Ferry bareng sama Ibu, bareng sama A udah mampir ke tempat Mang Beben ya. Sebelumnya mohon maaf, ini di Mang Beben mah nggak ada apa-apa Ibu. Mang Beben, ini rumahnya bagus banget, Oh tempatnya keren banget. Kalian harus camping di sini. Ya. amin amin amin. Aduh ini teh Mang Beben teh mau bertanya, tapi ya sebelumnya ini Mang Beben minta izin dulu ini sama Om Ferry terus sama Ibu juga. Pan gimana ya, vlog terakhir Mang Beben yang Mang Beben bikin gitu kan buat mengenang kepergiannya Big Boy. Di situ banyak teman-teman semua yang peduli, banyak yang ngucapin juga, terus banyak juga yang bertanya ke Mang Beben, katanya Big Boy itu sakit apa, kenapa bisa sampai mati gitu kan, sampai gimana gitu. Nah kan karena Mang Beben juga kurang tahu gitu ya, takutnya salah ngomong. Takutnya Mang Beben kalau misalkan ngasih statement, takutnya Mang Beben salah ngomong gitu. Makanya Mang Beben juga sempat WA-an sama Om Ferry buat bertanya gitu, katanya Om ini teh banyak yang bertanya-tanya fansnya dari Alumagada gitu kan, pengen tahu sakitnya Big Boy teh kenapa gitu bisa sampai seperti itu Om. Nah ini kebetulan Om Ferry-nya ada kesini, terus tadi juga Mang Ben sempat minta izin, terus Om Ferry-nya mau berbagi cerita. Mudah-mudahan ini pengalaman dari Om Ferry beserta keluarga bisa jadi pelajaran juga buat Mang Beben, bisa jadi pelajaran juga buat Mas Bro semua kalau misalkan ada anjingnya yang sakit ya Bu ya. Iya, betul, betul. Jadi ini pertama-pertama Mang Beben mau bertanya dulu sama Om Ferry nih. Ini nih Om, banyak yang nanya. Itu teh Big Boy-nya sebelumnya kenapa bisa sampai lumpuh nggak bergerak kayak gitu Om? Jadi kejadiannya itu awalnya tanggal hari Jumat tanggal 29 April. Iya. Big Boy masih normal. Pagi-pagi masih olahraga di treadmill. Sudah olahraga, diumbar. Olahraga juga cuma 5 menit sampai 10 menit paling lama. Diumbar di halaman rumput, masih normal, minum normal, masuk kandang normal, sore makan masih normal. Hari Sabtu besoknya tanggal 30, tiba-tiba Big Boy nggak bisa berdiri. Kaki belakangnya itu seperti yang awalnya seperti kesakitan, nggak kuat untuk angkat badannya. Tapi sesudah saya coba diurut tetap nggak bisa ngangkat kaki belakangnya. Jadi jalan pun ngesot. Kaki depan masih ngangkat, ditarik dari kaki depan. Sudah makan hari Sabtu masih mau. Hari Minggu tanggal 1 Mei pagi-pagi saya lihat ke kandang, Big Boy posisi lagi tiduran. Saya pikir lagi tiduran biasa, saya panggil-panggil nggak bangun, cuman kepalanya aja yang nengok, yang bisa ngangkat. Ternyata kaki depannya ikut-ikutan nggak bisa ngangkat, nggak kuat untuk ngangkat badannya. Tapi dari leher ke atas dia masih bisa tegak, masih bisa nengok ke atas seperti itu. Tanggal 30 sore sudah mulai nggak mau makan, tapi minum dia masih mau.
Saya biarin karena memang bertepatan dengan malam takbiran. Jadi kita juga repot ngurus untuk hari raya besoknya untuk lebaran. Saya pikir mungkin besok normal, besok sembuh. Besoknya hari Senin tanggal 2 pas hari raya Idul Fitri, saya lihat masih kondisi belum berubah dari hari sebelumnya, hanya kepala yang bisa ngangkat. Sesudah berkegiatan malam ketika pulang, ternyata saya lihat tempat minumnya masih utuh. Ternyata dari situ dilihat kepalanya sudah mulai tidak bisa ngangkat, jadi dia hanya bisa tiduran, kepalanya ke lantai, nggak bisa ngangkat kepala ke atas, dipanggil juga nggak bisa, hanya matanya aja yang masih bergerak. Dikasih makan, kasih minum, dideketin nggak mau. Ya, akhirnya saya coba paksa minum, dikasih madu sama telur, sudah masuk. Saya pikir masih belum berpikiran jauh. Hari lebaran kedua, hari Selasa, kondisi masih tidak berubah, masih seperti itu, makan masih nggak mau, tapi malamnya masih saya cekok juga, saya kasih minum, kasih makan, ditelan, nah, dibiarkan. Berhubung memang karena hari raya lebaran, terus kita juga kan sesudah 2 tahun pandemi baru dibebaskan untuk mudik, jadi semua dokter hewan, semua klinik hewan tutup semua. Kita mau bawa ke Bandung pun jalanan tidak memungkinkan, karena perjalanan Garut Bandung bisa menempuh sampai 8-10 jam pada hari itu. Jadi akhirnya saya coba sebisa mungkin dirawat. Hari Rabu kondisinya lemas, sangat-sangat lemas sekali. Lemas. Ternyata karena memang tidak bisa minum sendiri. Akhirnya karena dehidrasi saya coba untuk dipasangkan infus. Di situ saya pasangkan infus sampai habis, saya guyur habis 3 labu. Mulai dia segar lagi, tapi tidak ada kekuatan untuk tetap mengangkat kepalanya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai tanggal 10 Mei, kondisinya tidak ada banyak perubahan. Jadi masih lemas, makan pun harus dimasukin dicekok, minum pun begitu, kita kasih botol, diminumin, dia mau menjilat, dia mau menelan makanan, tapi karena kepala yang tidak bisa ngangkat, jadi tidak susah. bisa makan sendiri, dia harus dipaksa dimasukin, disuapin. Hari tanggal 10 hari Selasa, istri saya surveilah ke Bandung untuk mencari klinik hewan yang rekomendasi dari teman-teman semua. Akhirnya ada satu klinik hewan yang rekomendasi ke situ, berhubung memang ukurannya di atas Rata-rata lah ya. Jadi kita memastikan dulu kalau memang klinik itu mempunyai kandang yang cukup untuk menampungnya. Dan ternyata setelah dilihat ke lokasi langsung bisa ditampung di situ. Akhirnya pulang lagi hari Rabu, kita bersama-sama akhirnya bawa Boy ke Bandung untuk dirawat. Hari Rabu untuk dirawat, pergi ke sana. Siang kita sampai ke sana karena kondisinya sudah siang, tidak memungkinkan tidak bisa dimungkinkan dirawat sana hari itu juga, diperiksa laboratorium hari itu juga. Akhirnya disarankan untuk dirawat dan akan diperiksa hari Kamis besoknya tanggal 12. Akhirnya kita dengan berat hati sih memang meninggalkan Boy di sana Untuk dirawat ya Om ya. Dirawat karena kalau saya pikir dibawa pulang balik Garut Bandung kasihan juga di jalannya. Nah, kita tinggalkan. Hari Kamis pagi jam 7, jam setengah 8, ketika saya transfer untuk deposit rawat, begitu saya kirim bukti transfer, begitu langsung ada telepon dari klinik. Dari situ memang ada perasaan, aduh ada telepon, biasa ya seperti itu. Dan ketika saya angkat, memang dari pihak klinik mengabarkan bahwa Big Boy sudah tidak ada. Memang ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk kita nanti ke depannya. Pada akhirnya hari Kamis itu, karena memang secara emosi saya masih campur aduk, akhirnya istri saya kan kontak Mang Beben. Iya. Mang Beben langsung meluncur ke lokasi, langsung meluncur ke klinik. Di sana kita membereskan sisa-sisa administrasi semuanya. Kita datang ke Bandung, ambil, langsung pulang lagi, langsung kita kebumikan di atas makam ibunya. Jadi kalau dibilang Big Boy sakit apa, secara diagnosa tegak, secara diagnosa pasti medis,
dari pihak klinik pun tidak bisa menyebutkan karena apa. Kan kematian, jam kematiannya pun. Nah itu. Dan jam kematiannya juga pas Mang Beben nanya kan itu Bu, pas waktu itu kan waktu apa kita pagi-pagi kontekan gitu ya Bu ya. Ya. Mang Beben kan kesana meluncur duluan tuh sama Kang Chandra. Nah Mang Beben juga sempat begitu Mang Beben beres administrasi di klinik tersebut, terus Mang Beben minta izin juga buat lihat kondisi Big Boy ke atas gitu kan. Kebetulan ada dokter jaga juga. Iya. Kebetulan ada dokter jaga juga. Mang Beben izin dulu pengen lihat kondisi Big Boy gitu kan. Nah, pas Mang Beben lihat ya jujur sedih juga gitu kan Mang Bebennya. Soalnya kan Mang Beben juga tahu perkembangan Big Boy dari usia 6 bulan sampai sekarang Big Boy segede gitu kan ya. Pas Mang Beben lihat dibilang sedih-sedih gitu kan. Makanya Mang Beben juga membayangkan pasti apalagi ownernya ditinggalkan pasti lebih sedih lagi gitu. Cuman yang apa ya? Yang Mang Beben jadi pertanyaan, Mang Beben tuh sempat nanya ke perawat yang dinas di sana. Ya. Mang Beben nanyain, Pak dokter, ini Big Boy itu sakitnya tuh sakit apa gitu kan? Secara gitu kan Mang Beben penasaran gitu. Nah terus meninggalnya jam berapa? Mang Beben sempat nanya gitu. Cuman dari dokter yang berjaga di sana, dia bilang katanya dia itu baru opersif jaga. Dia baru opersif jaga. Terus dia juga nggak bisa memastikan Big Boy sakitnya itu karena apa? Karena katanya belum diperiksa juga. Terus pas Mang Beben tanya waktu kematiannya jam berapa, dari pihak pihak klinik juga tidak bisa memastikan itu Big Boy meninggalnya jam berapa. Soalnya pas dia opersif katanya Big Boy udah meninggal gitu kan. Kenapa Mang Beben menanyakan hal itu? Karena begitu pas Mang Beben lihat kondisi Big Boy, Mang Beben pegang kakinya, badannya itu nggak terlalu kaku gitu ya. Nggak kaku banget gitu. Soalnya kan Mang Beben juga ada pengalaman anjing meninggal kayak Feli, terus Jaeger gitu kan. Kalau misalkan untuk anjing hitungan 2 jam atau 3 jam lah. 2 jam atau 3 jam itu badannya udah pasti bakalan beku. Bukan beku sejak kaku. Kaku bakalan keras gitu. Cuman pas Mang Beben ke Big Boy pegang badannya Big Boy itu Mang Beben sampai itu jam 10-an. Jam 10-an kok badan Big Boy masih belum terlalu enggak kakinya masih bisa dilipat gitu kan. Terus perutnya juga enggak keras. Ini mah kayaknya kata Mang Benten matinya kayaknya belum lama gitu, nggak akan misalnya hitungan lebih dari 5 jam atau 4 jam gitu kan. Feeling Mang Beben, tapi karena penjelasan dari pihak kliniknya seperti itu ya gimana gitu kan ya. Nah ini dari ibu sendiri nih. Ibu kan Mang Beben tahulah Big Boy di Garut itu udah dianggap seperti anak sendiri ya Bu ya. Anak saya. Iya, soalnya kan Big Boy itu lahir tanpa menyusui susu dari induknya. Ya. Begitu Big Boy lahir disesar, induknya langsung mati, dan itu semuanya dari Big Boy lahir sampai Big Boy bisa segede gitu kan, semuanya disusuin sama ibu gitu kan, sama Om Ferry juga, sama si AA juga gitu kan. Udah pasti merasa seperti ke anak gitu Bu ya. Iya. Nah ini yang ibu rasain ini bagaimana nih Bu? Kehilangan anggota keluarga yang paling disayang gitu ya. Jadi penyesalan saya tuh cuma satu. Iya. Kalau misalnya mau meninggal ya kenapa nggak dibawa, nggak di rumah gitu. Iya. Ketika saya menitipkan anak saya berharap pada saat itu, jadi memang niat kami datang ke klinik itu untuk cek darah, terus untuk di X-ray, untuk diperiksalah semua ya di lab dan lain sebagainya. Tapi kondisinya katanya sudah sore. Nah akhirnya ya itu balik lagi kata suami saya tadi, besoknya harus diperiksa. Tapi karena ya memang harus diperiksa karena kita juga penasaran ya sakitnya apa gitu. Nah tiba-tiba meninggal ya sakit hati ya gitu, dan saya sendiri heran gitu kenapa gitu. Saya memberikan klinik juga yang terbaik kalau menurut saya. Mungkin memang kalau menurut takdir sudah waktunya, tapi yang saya pertanyakan juga sama ya seperti Mang Beben yang tanya tadi, meninggalnya jam berapa kok nggak ada yang jawab gitu ya. Terus dikasih makan atau minum juga tidak ada. Harusnya kan minum jam segini, makan jam segini, nggak ada tuh jadwal seperti itu gitu. Jadi
kecewa, sakit hati, sedih gitu ya. Kalau ditanya perasaan saya seperti itu Mang Ben ya, sampai sekarang juga masih nangis gitu ya. Ya Boy itu kayaknya sakit kalau menurut saya ya, karena suami saya itu kalau anjing sakit itu pasti browsing literasi dari luar gitu ya, belajar sendiri karena mamalia ya sama ya seperti kita ya, kurang lebih sama obatnya juga. Kami sudah menyangka mungkin dia ada hipertensi Ya. gitu, tapi kan kita tidak tahu ketika yakin itu karena kita sakit juga di lab ya Bang Ben. Sakit di lab, sakit di tensi, sakit segala macam gitu ya. Nah, keinginan kita itu seperti itu. Kalau udah tahu kita mau obatin sendiri aja. Bagaimanapun juga, semahal-mahalnya klinik, sebagus-bagusnya klinik itu tetap di klinik itu peliharaan kita tetap dianggap hewan, tapi di rumah itu adalah anggota keluarga. Ya. Nah, saat itu kan kalau sudah diperiksa kita mau langsung bawa pulang lagi tuh Mang Ben gitu. Tapi karena nggak bisa ya jadi kita tinggalin itu hari itu. Gitu. Diinapin gitu nyebutnya. Diinapkan. Nah, terus ya balik lagi itu Mang Ben, jadi nggak ada sakit apa, tapi kami sudah menduga seperti itu. Dan seharusnya kalau menurut saya ketika anjing sakit itu yang pertama sama seperti manusia harus ditensi, dan itu ada tensinya gitu. Harusnya dokter hewan itu tahu. Mohon maaf bukan saya menjudge tidak atau menjudge klinik atau tidak ada sama sekali, cuma sharing ilmu ya. Kita sharing ilmu. Kenapa tidak ditensi dulu kalau anjing sakit? Karena itu awal, manusia pun kalau datang pasti ditensi dulu kan. Nah itu kalau menurut saya gitu. Dan dugaan itu suami saya lebih akurat gitu, lebih ini. Itu kayaknya kena stroke ya Pih ya. Iya. Jadi gini, ketika kejadian hari pertama Big Boy tidak bisa bergerak kaki belakangnya itu, otomatis karena memang saya mencoba menghubungi teman-teman semua yang pernah berpengalaman, yang mempunyai pengalaman yang sama, karena memang kalau kita berdasarkan dari video, berdasarkan dari cerita, bermacam persepsi. Ada yang bilang kemungkinan besar karena ototnya kejepit saraf atau ototnya kalau bahasa Sundanya kebentak ya. Dari istirahat tiba-tiba olahraga keras atau ada lonjakan energi yang butuh tenaga, akhirnya ototnya lemas. Ada persepsi seperti itu. Ada berpersepsi juga bahwa kemungkinan terkena leptospirosis dari cacing tikus. Ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan dari pencernaannya seperti itu. Nah, dari semua tiga itu kawan-kawan semua ngasih saran dan pendapat bahwa coba diberikan ini, coba diberikan ini, coba diberikan ini, seperti itu. Tapi saran semua itu sudah saya coba. Saran pertama, saran kedua, saran ketiga sudah saya coba. Tapi memang untuk diagnosa pasti saya bilang karena memang belum tahu pasti. Jadi akhirnya belum ada perubahan yang berarti. Tapi balik lagi seperti yang kita bilang, karena basic ilmu saya dari kedokteran umum, kalau saya pribadi ketika berhadapan dengan pasien yang datang, senjata pertama saya itu selain kita interview apa yang dirasakan, itu adalah tensimeter sama stetoskop. Itu yang pertama. Bahkan sebetulnya sebelum kita bawa ke Bandung pun kita sempat panggil dokter hewan di Garut juga, dan pemeriksaannya ya seperti itu, tidak pernah dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk Big Boy. Nah, pada saat itu saya sempat bertanya, sesudah kejadian itu saya sempat bertanya, apa di kedokteran hewan memang tidak ada pemeriksaan untuk tekanan darah? Akhirnya karena penasaran saya coba browsing literatur luar negeri, saya browsing. Ternyata di klinik-klinik hewan di luar negeri itu pemeriksaan tekanan darah untuk anjing itu ada. Ada. Nomor satu itu dilakukan sebelum tindakan laboratorium atau apapun. Jadi hampir sama seperti manusia. Dan range ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Darah anjing itu kurang lebih sama dengan manusia.
normalnya antara 110/60 sampai 160/90, masih dianggap normal. Di atas itu baru dianggap hipertensi. Nah, itu saya tahu setelah saya browsing. Nah, berarti kan bukan saya menyudutkan profesi dokter hewan, tetapi SOP-nya mungkin ada yang tidak dilakukan. Karena kalau kita, secara saya pribadi, keilmuan saya, mau kita diperiksa dimanapun, pasti yang pertama itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Karena dari situ hampir semua penyakit mungkin bisa ketahuan. Bisa ketahuan ya Om ya? Bisa ketahuan. Contoh misalnya sakit kepala, bermacam-macam penyebabnya, tapi salah satunya mungkin dari tekanan darah tinggi. Dan setelah saya browsing lebih jauh, ternyata tekanan darah tinggi pada anjing itu memang banyak ditemukan pada ras-ras kecil, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada ras besar. Dan gejala-gejala yang terjadi ketika anjing menderita tekanan darah tinggi, kelumpuhan, kurang nafsu makan, banyak mengeluarkan urin, banyak mengeluarkan kencing, seperti itu dan lain sebagainya, yang setelah saya cocokkan kok sepertinya gejalanya sama dengan Big Boy. Nah, jadi yang saya sesalkan itu pertama mungkin SOP ya, pemeriksaan hewan, karena mungkin bagi sebagian orang cuma hewan ya, tapi untuk kita, untuk pencinta mungkin ya, terutama seperti saya sama istri saya, itu sudah dianggap keluarga sendiri. SOP yang tidak dilaksanakan seperti dari awal itu, dua dokter hewan yang kita datangi itu tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, padahal kalau sebenarnya awam pun asal browsing ada loh pemeriksaan tekanan darah untuk anjing. Oh, bisa berarti Omnya? Bisa, sangat bisa. Dan itu bisa menentukan apakah memang tekanan darah, bisa mungkin ke arah gagal ginjal, bisa mungkin ke arah tekanan darah dari pulmo, dari paru-paru, seperti itu. Ada beberapa obat yang ternyata bisa menurunkan tekanan darah itu, mengurangi penderitaannya, yang ternyata obatnya adalah obat-obat yang kita pakai untuk manusia juga. Oh, hanya jadi kita main bisanya? Bisa, kita main the dosis. Jadi seperti Senorita. Senorita kita apa Bu? Senorita itu dari kecil kayaknya gagal jantung, bukan kayaknya, memang ternyata ada kelainan di jantungnya. Diagnosis suami saya betul. Sampai sekarang dia minum obat jantung. Obat jantung yang buat manusia, cuman dosisnya beda mungkin ya Bu ya. Dosisnya beda, dan ya alhamdulillah masih sampai sekarang masih sehat. Cuma memang dia nggak boleh capek, sama aja seperti kita. Kalau lari sedikit capek gitu, kalau ini terus memang lidahnya juga biru. Memang nggak sehat, memang kelihatan anjing sehat dan tidak sehat itu kelihatan. Tapi dia bisa survive ya sampai sekarang. Gitu. Sangat bisa dan nakal. Masih nakal. Oh, jadi diagnosa Big Boy itu menurut dari hasil literatur Om Ferry gitu kan, di beberapa bacaan info-info lah ya Bu ya. Om Ferry mah menduga kalau Big Boy itu terkena hipertensi. Hipertensi. Dan karena gejala-gejala yang dialaminya sama, dan ketika sesudah Big Boy-nya meninggal, kita bawa pulang ke rumah. Ketika kita bersihkan, secara tidak sengaja kepalanya menunduk. Setelah dimandikan, kepalanya menunduk, tiba-tiba keluar darah dari hidung. Dari situ saya makin menduga, kemungkinan pecah pembuluh darah. Perut semua bersih. Kalau perut semua bersih ya. Perut bagus ya, terus feses juga ya. Feses bagus ya, maksudnya wajar lah kalau orang mau meninggal juga kan keluar fesesnya hitam gitu ya, biasa bagus semua, mulus gitu ya. Cuma pas gitu kepalanya memang lentur sampai 6 jam juga sih Bo, itu memang lentur ya. Sampai kita kuburkan pun nggak ada kaku. Sampai kita kuburkan pun nggak ada yang kaku loh Mang Ben gitu ya. Biasa. Sementara waktu saya nguburin ibunya ya seperti Mang Ben bilang, waktu saya nguburin Bella itu 2 jam itu udah kaku, memang beginikan gitu ya. Tapi Boy itu masih bisa dilipat, masih bisa semua, masih bahkan kepalanya aja masih goyang-goyang kayak tidur aja gitu ya. Tapi ketika pas gitu dia keluar darah sampai bersih juga ya, sempat bersih, kita balikin lagi.
masih juga keluar gitu, sampai dicocokin pakai Kapas. kapas juga. Kapas. Pas dikubur itu memang tetap aja masih keluar, kayaknya memang pecahnya di kepala, Pecah memang. pembuluh darah Ibu ya. Pecah pembuluh darahnya memang di kepala gitu. Tapi memang yang sangat-sangat kita sesalkan itu ketika kita menitipkan anak kita di klinik seperti mungkin klinik manusia juga ya. Kita berharap bahwa akan lebih Diperhatikan gitu dijaga. kan ya. Yang saya sangat sesalkan itu ketika ditanya dengan dokter jaga yang menelepon saya bilang kenapa bisa Big Boy meninggal, jam berapa meninggalnya, dan apa gejala sebelum meninggalnya. Dia nggak bisa jawab, jawabnya cuma ya seperti yang bilang sama Bang Beben sama, saya baru overshift, saya nggak tahu apa-apa, saya tidak bisa jawab seperti itu. Sementara pengalaman saya 18 tahun saya berkecimpung di dunia medis, ketika dulu saya sering jaga di rumah sakit itu, ketika kita overjaga, ada pasien kritis atau pasien gawat, selalu dari statusnya kita selalu laporkan ke dokter jaga pengganti. Ini pasien atas nama ini, tekanan darah segini, gejalanya seperti ini, keluhannya ini yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada, kalaupun memang terjadi takdir yang harus meninggal, ketika keluarga nanya, kita bisa jawab bahwa memang sebelum meninggal itu meninggal jam sekian, detik, jam, menit, dan detiknya kita tuliskan. Gejala sebelum meninggalnya karena apa? Apa karena sesak nafas? Apa karena kejang-kejang? Apa karena tiba-tiba ada yang sebab lain? Kita bisa jawab semua. Jadi minimal dari pihak keluarga pun merasa, oh iya, berarti ke anggota keluarga kita diperhatikan. Iya. Ketika dari pihak klinik menjawab bahwa jam berapa meninggal, oh tidak tahu karena saya baru ganti jaga. Berarti secara manusiawi kita berpikir tidak ada yang memperhatikan Big Boy pada saat Ya itu. betul, benar Om, benar. Diantepkeun ya, Ya. diculkeun itu istilahnya. Jadi kita juga jadi menyimpulkannya tuh jadi oh jangan-jangan Big Boy dititipin di situ tuh emang enggak diperhatiin lah ya. Secara tidak kita jadi suudon ya Bunya. Iya, betul. Beda kalau misalkan kita pas saya misalkan nanya, "Ini sakitnya apa?" Toh kalaupun misalkan dari pihak kliniknya dia ibarat kata ngebohong lah ya. Ibarat kata misalkan dia ngebohong, dia meninggalnya jam sekian, tandanya ini. Lah kita juga pasti menerima ya Om ya. Iya. Kalaupun misalkan dari pihak kliniknya ibaratlah berbohong gitu lah, yang penting mah kita ngasih keterangan aja. Misalnya dia bilang meninggal jam 7:15 karena ada kejang-kejang dari jam 7, kita sudah coba kasih obat untuk anti kejang ternyata tidak berhasil. Kita kan memang mungkin puas ya. Berarti saya menitipkan anak kita Di orang yang Dan setidaknya kita tahu kalau misalkan dari pihak klinik sudah berusaha. sudah betul. Iya. Nah, jadi mungkin ini juga jadi pelajaran juga buat Mang Beben, buat teman-teman semua juga gitu kan. Terutama buat mungkin pihak-pihak klinik yang berada di luaran sana gitu kan. Ini Mang Beben dan Om Peri tidak mendiskreditkan, tidak menyudutkan gitu kan. Tidak semua klinik dan tidak semua dokter hewan mungkin melakukan hal yang seperti tadi ya, kurang perhatian atau kurang apa gitu kan, tidak. Cuman ini mah menjadi pelajaran juga buat kita semua ya. Dan saya harap juga karena mungkin ya secara garis besar secara global, saya dengan vet ya, dengan dokter hewan itu sama-sama satu profesi. Kita mengurusi masalah, ya bedanya mungkin saya mengurusi masalah kesehatan manusia, kalau vet mengurusi masalah kesehatan hewan. Tetapi sama-sama yang kita urus itu makhluk Tuhan, makhluk hidup. Nah, mungkin menjadi pembelajaran juga untuk saya sendiri, untuk rekan-rekan vet juga, bahwa SOP mungkin lebih harus diperhatikan. Nah betul ya. Ketika seseorang rela istilahnya mengeluarkan biaya untuk mengobati peliharaannya, sampai mau untuk membayar kasarnya berapapun saya bayar untuk yang penting selamat gitu kan ya. Berarti di situ harusnya berpikir bahwa hewan peliharaan tersebut sudah dianggap anggota keluarga sendiri. Nah betul Om. Kalau cuma hewan, istilahnya kasarnya, saya punya ayam mau kena penyakit juga karena bukan dianggap keluarga. Nah saya bawa ke dokter hewan, saya biarin aja sematinya, istilahnya seperti itu. Tapi ketika kita udah mencoba untuk memberikan yang terbaik, dari Garut dibawa ke Bandung,
Bandung juga kita coba cari klinik terbaik untuk menitipkan kepada ahlinya istilahnya. Berarti seharusnya mereka juga peka bahwa yang kita bawa itu bukan hanya sekedar hewan, tapi sudah menjadi anggota keluarga ya Om ya. Nah, jadi mungkin di sini saya ulangi lagi, istri saya, kita semua di sini tidak menyudutkan profesi Ya. pet atau tidak mendiskreditkan pet atau salah satu klinik hewan di Bandung, tetapi ada baiknya mungkin untuk koreksi ya. Ya, pembelajaran Om ya. Pembelajaran, untuk kritik membangun juga bahwa SOP dan apa namanya yang harus diterapkan. Nah, terus istilahnya ya tidak ada salahnya kita kalau misalnya browsing-browsing di YouTube lihat klinik-klinik hewan di luar negeri, mereka memperlakukan hewan seperti memperlakukan manusia. Manusia ya Om ya. Ya. Mereka sadar bahwa ketika hewan peliharaan dibawa ke klinik berarti sudah dianggap anggota keluarga. Kita berkorban mengeluarkan uang yang tidak sedikit, berarti kan orang yang kita sayangi ya. Iya. Kalau kita nggak sayang nggak mungkin kan kita itu ya. Jadi jangan sampai ya itu balik lagi, buat mereka mungkin itu cuma hewan gitu, tapi mereka juga harus lihat bahwa buat kita itu dia siapa gitu. Iya. Itu bukan sekedar cuma hewan gitu aja sih Mang Ben yang kita sesalkan. Sekali lagi kan saya bilang maaf, tidak ada menyudutkan siapapun juga, tapi ya kalau misalnya kita punya peliharaan sakit ya lebih baik memang diperiksa, setelah itu lebih baik kita rawat sendiri aja, karena tidak ada yang seindah dan Sesayang lah ya Bu ya. seindah dan sesayang Ownernya kita ya. merawatnya ya. Itu tidak ada seindah dan sesayang kita merawatnya. Bagaimanapun juga dirawat dengan cinta beda dengan dirawat dengan uang ya Bang. Iya Bu, benar. Mang Beben juga Bu merasakan kan, Mang Beben mengikuti perkembangan Big Boy dari usia Big Boy 6 bulan, 10 hampir tiap bulan Mang Beben ke Garut gitu kan. Mang Beben lihat perkembangan Big Boy sampai Big Boy 2 tahun gitu kan, sampai kemarin Big Boy kayak gimana gitu. Mang Ben juga tahu gimana Om Ferry, terus Teh Ibu, terus si A juga gitu kan memperlakukan Big Boy seperti apa gitu kan. Udah bukan dianggap lagi hewan peliharaan, tapi udah dianggap seperti bagian dari keluarga gitu ya. Jadi ya pas begitu Mang Beben mendengar dari Om Ferry Big Boy udah nggak ada gitu kan. Asli ini mah asa kaget juga gitu ya, sedih juga gitu Bu. Makanya Mang Beben langsung gitu kan takutnya gitu kan. Mang Beben juga bilang ke Ibu, Mang Beben nanyain kondisi Om Ferry kayak gimana gitu kan. Terus nanya Big Boy lokasinya di mana, lagi dirawat di mana. Ya Mang Beben takutnya Om Ferry emosional atau apa. Jadi Mang Beben ikut pergi gitu kan, lihat Big Boy juga gitu kan ya. Jadi saya juga di sini mau bilang tuh terima kasih banyak nih sama Mang Beben. Enggak Ibu, sama-sama banget gitu ya, maksudnya dari hewan gitu ya, dari seekor anjing gitu kita bisa silaturahmi. Iya Ibu, aduh. Itu bener saya terharu gitu ya. Kita udah nggak mau ngomong sama siapa juga. Iya. Sama admin juga udah nggak mau, kita cuma mau pulang aja itu si Boy gitu ya ke rumah. Udah pengen pulang aja gitu, tiba-tiba Mang Ben nolongin gitu. Aduh, terima kasih sekali ya dari kami gitu. Buat kebaikannya bener, saya tulus bener, saya datang ke sini juga mau berterima kasih bener sama Mang Beben ya, sama semua lah gitu yang ngebantu kami waktu itu gitu ya. Terima kasih bener Mang Ben ya, semoga kebaikannya dibalas. Amin Ibu. Subhanahu wa ta'ala. Amin Insya Allah Ibu. Ibu juga ibu udah baik sama saya, terus Om Ferry juga udah baik sama saya gitu kan selama ini gitu. Jadi ya ibarat kamu mungkin cuman itu aja gitu yang bisa Mang Beben lakuin gitu kan buat buat Om Ferry, buat Ibu gitu kan, buat Big Boy. Karena Mang Beben tahu gitu gimana sayangnya keluarga Om Ferry memperlakukan Big Boy seperti apa. Dan bukan cuman Big Boy aja ya, ke semua saudara Big Boy pun keluarga Om Ferry sayang gitu. Cuman ya kalau misalkan vlog ini mah kata Mang Ben juga bukan untuk Mang Beben atau Om Ferry menyudutkan profesi apapun, enggak. Cuman ini mah mungkin untuk menjadi pembelajaran aja, pembelajaran buat Mang Beben, mungkin pembelajaran juga buat Om Ferry, dan pembelajaran juga buat Mas Bro semua.
Terus pembelajaran juga mungkin buat apa, klinik hewan ataupun dokter-dokter hewan di luaran sana. Kalau misalkan ada orang yang membawa hewan peliharaan ke klinik, mohon untuk apa, SOP-nya itu dilaksanakan dengan baik gitu ya Bu ya. Misalkan entah itu misalkan dengan detensi, entah dengan apa gitu kan. Terus kalaupun misalkan apa, takdirnya emang hewan peliharaan kita ketika dibawa ke klinik itu takdirnya emang harusnya meninggal, setidaknya tolonglah beri penjelasan kepada owner gitu kan. Jangan cukup dengan bilang nggak tahu terus baru opership atau apa gitu kan. Jadi setidaknya itu jadi buat owner itu merasa menyesal gitu kan ya. Iya, gitu. Betul. Nah gitu lah ya. Tapi di balik semuanya memang ada hikmah ya Mang Ben ya. Ya. Berdasarkan basic keilmuan yang saya miliki, berdasarkan pengalaman kita juga merawat peliharaan kita, merawat Bigoy terakhir kemarin. Jadi ya alhamdulillah keilmuan saya bertambah ketika saya makin membaca literatur luar negeri, bahwa oh ternyata anjing pun bisa begini, sakitnya bisa begini, bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa stroke like syndrome, bisa pulmonary hypertension, bisa banyak penyebab yang ternyata kalau saya perhatikan kurang lebih 70-80% kasusnya karena sama-sama mungkin kita mamalia sama dengan obat-obatan yang bisa dipakai juga sama. Jadi untuk saya pribadi ada hikmahnya bahwa keilmuan saya terutama terhadap kecintaan saya terhadap hewan bisa lebih bertambah pengetahuan saya. Tapi di balik itu semua juga tidak lupa mungkin saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Mang Beben. Ini sama-sama Om, sama-sama. Terus rekan-rekan juga ke Ko Irwan Panorama Pet Shop, ke Om Andre Jambi, ke Om Bikram dari Sing Kennel, Om Fikri dari Ichiro yang memberikan perhatian, yang memberikan saran, yang memberikan pendapat, Bang Sain Floki juga. Bahkan sebetulnya kita janjian mau ketemu sama Bang Sain waktu hari itu, cuma karena ada satu kendala kita bisa jadi. Kepada teman-teman semua yang saya sebutkan tadi di atas dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Karena dari sisi hewan yang mungkin sebagian orang anggap najis, tapi buat kita mah jadi apa? Jadi perekat silaturahmi. Iya benar, dari hobi teh menjalin silaturahmi ya Om ya. Yuk. Ternyata hewan yang dianggap najis Tuhan menciptakan itu tidak sia-sia. Iya Om, benar Om. Ada berkah, ada manfaatnya di balik. Amin. Mang Ben juga merasakan Om. Makasih banyak buat Om Ferry, buat Ibu juga, buat A-nya juga udah mampir ke rumah Mang Beben, terus udah mau berbagi cerita ya. Terima kasih banyak. Udah dikasih makan. Banyak Ibu, nggak apa-apa ya. Sering-sering juga nggak apa-apa Ibu. Sampai nama. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya mah sehat selalu buat Om, sehat selalu juga buat Ibu sama A, lancar rezekinya ya. Mudah-mudahan nanti silaturahmi kita nggak putus ya Bu ya. Nggak boleh. Amin. Jadi ya Mas Bro, mungkin sekian vlog yang bisa Mang Beben tayangin ya. Pokoknya mah makasih banyak buat Om Ferry, buat Ibu, buat A juga yang udah mampir ke tempat Mang Beben, terus udah mau berbagi pengalaman juga ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Mang Beben omongin, terus yang Om Ferry ceritain sama Ibu juga bisa menjadi bahan pembelajaran juga ya buat kita semua lah ya. Pokoknya mah makasih banyak, sehat selalu buat Om, buat Ibu. Pokoknya mah Alumagada semakin maju ya. Amin. Atunun, jangan lupa di like, comment, share sama di subscribe channel itu Beben TV Reborn ya. Halo, itu aya emak di tukang aing emak mah mahekeun wae. Yuk, dadah.